pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari, lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Gue sih terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. Kiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Aurunya sudah menyatu ya ini. Jadi dari Cikarang sampai di sini anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita dari keluarga besar Kesatuan Negeri 1 Cikarang Barat sudah sampai tepatnya di auditorium ya, auditorium pusat informasi kawasan Sains Teknologi BCA yang sama-sama kita hormati Bapak Fajar, Kepala Sekolah Pak ya?
Oh baik, ya. Ketua jurusan dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat beserta Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang tercinta. Yang terhormat Ibu Arti Juwita, Koordinator Humas Serpong 1 kawasan Cendol Widya Bibi. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita semuanya diberikan kesehatan. Untuk pagi hari ini kita akan ada agenda di antaranya nanti acara untuk yang ada di ruangan ini sendiri, ada seremoni, ada sambutan dan sebagainya. Kemudian baru nanti endingnya kita bisa langsung mengunjungi salah satu pusat bisnis yang ada di kawasan. Baik, untuk mempersingkat waktu saja selama ini sehingga terlaksananya untuk kunjungan untuk pagi hari ini. Baik, emansipasi wanita dulu. Yang pertama Ibu Rati, silakan Ibu Rati untuk ke depan. Nah, ini biar nanti yang tengah. Ibu Anggra, ada Ibu Anggra? Enggak ada, baik ya, Ibu Anggra lagi ada doa. Kemudian satu lagi yang pegang kamera emansipasi wanita juga, Ibu Ayu Ratri. Nah, Ibu Ayu Ratri ini jauh-jauh dari Bali, Bapak Ibu ya, kita tenaganya untuk dipinjam dulu. Kemudian sebelah yang duduk di situ Bapak Agus Hadi Tenang, silakan Pak. Nah, Bapak Ahmad Jainuri, mungkin barangkali dari pihak sekolah sudah tidak asing lagi. Nah, Bapak Ahmad Jainuri yang selalu koordinasi ya Pak ya dengan pihak sekolah. Alhamdulillah sehingga terlaksananya untuk kunjungan hari ini. Kemudian ada Bapak Apep, Bapak Nana, Bapak Dedi, Bapak Supardi, Ibu Liza. Kemudian yang di belakang itu banyak banget yang dia. Kemudian ada Bapak Arang Sarip, Bapak Agus Supriyadi, iya. Dan saya sendiri Wisnu Wardana, kami tim dari Humas Serpong 1 yang nanti akan membantu untuk berkunjung ke fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan ini. Baik, untuk selanjutnya kami mohonkan untuk Bapak Fajar untuk menyampaikan maksud dan tujuannya Pak kunjungan ke kawasan Cendol Widya ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arti Juwita beserta staf dari BRIN. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Arti Juwita beserta staf masih diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tempat yang sangat kami banggakan ini selaku warga negara Indonesia. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau sampai dengan yaumil kiamah menyertai kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dari pihak BRIN izinkan kami hadir di sini untuk setidaknya dari kami sebagai terhadap riset-riset negara. Sebab kalaupun kami mungkin 10 atau 20 tahun lagi pensiun, merekalah sebagai generasi penerus bangsa. Mereka akan ada ide-ide atau inspirasi-inspirasi yang kami sangat harapkan setelah kunjungan dari sini. Nanti juga ada di mereka semacam kayak ada Google Form atau Google Classroom, kalau tidak salah benar saja itu ada dampak setelah kunjungan dari sini. Jadi ada impasnya. Nah, kami sangat mengharapkan setidaknya ada informasi-informasi walaupun sangat sedikit sangat berharga buat kami buat Juwita. Jadi mohon ditularkan sedikit mungkin yang riset yang tidak terlalu berat bagi kami sehingga kami kedepannya berharap kepada mereka ada inspirasi-inspirasi sebagai penerus bangsa Indonesia ini. Kiranya itu Pak yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf atas segala kekurangan kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplausnya kepada Pak Fajar. Sekali lagi sedikit saya garis bawahi ya Pak ya, bahwa nanti tongkat estafet itu nanti diundang kalian semuanya. Jadi nanti setelah kunjungan di salah satu ada di fasilitas yang ada di sini, anak-anak pun bisa mengeksplor ya nanti apa yang disampaikan oleh para periset yang ada di fasilitas tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fajar. Untuk selanjutnya sambutan dan paparan singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Arti Juwita. Mangga Ibu, silakan. Terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Fajar selaku perwakilan pimpinan dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Yang saya sayangi siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang jumlahnya banyak nih, mohon maaf kapasitas kursi lebih sedikit daripada siswa-siswi yang hadir. Mudah-mudahan yang paling belakang tidak merasa tidak nyaman ya dengan duduk, malah lebih enak ya, bisa sok tonjoran, kakinya bisa naik, bisa duduk sila. Dan yang saya banggakan tentunya rekan-rekan dari Humas Serpong 1 KST B.J. Habibie yang telah sekian lama menyelenggarakan persiapan acara ini ya Pak ya. Kita bisa bertemu di sini, suasana nyaman, ruangan enak gitu ya. Semilir-semilir, mungkin agak ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa ya Pak ya. Agak ngantuk-ngantuk karena perjalanan dari pagi dari Cikarang begitu, sambil nanti ada periset atau expert yang akan memberikan materi di ruangan ini. Mudah-mudahan semua informasi yang disampaikan oleh beliau-beliau nanti bisa diserap oleh anak-anak kita ya Pak Fajar ya. Gitu. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Fajar tadi, bahwa Indonesia Emas itu bukan 2045, karena sudah tertuang itu di dalam dokumen resmi pemerintah, dokumen resmi negara RIRN, Rancangan Induk Riset Nasional. RIRN ya betul, Rancangan Induk Riset Nasional. Di situ dinyatakan bahwa untuk IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu Indonesia Emas itu nanti di 2045. Tadi Pak Fajar sampaikan mungkin kita sudah selesai ya Pak ya di tahun itu 2045 karena usia dan lain sebagainya. Ya kalian lah ya 2045 itu 22 ya, 22 tahun yang akan datang. Kalau kalian sekarang usianya sekitar 16-17, ya pas lah ya, itu usia produktif seorang periset muda begitu. Jadi nanti datanglah kembali ke sini tidak sebagai siswa SMK Negeri 1 Cikarang lagi, tetapi sebagai periset-periset muda yang melakukan riset, apakah itu riset pertahanan keamanan nasional gitu ya, sehingga perangkat device pertahanan keamanan kita itu pure semuanya sudah adalah hasil dari karya anak bangsa, sehingga secara kemandirian sudah utuh gitu ya. Kalau sekarang masih ada beberapa yang didatangkan dari luar negeri, pada akhirnya kemandirian itu tidak utuh begitu ya. Pasti kalau suatu produk diciptakan oleh suatu inventor, ada hal-hal tertentu yang tidak dibuka 100% oleh inventor itu kalau dijual ke tempat lain. Tetapi kalau inventornya kita, ya kitalah yang akan mengetahui 100% bagaimana cara kerja alat tersebut, bagaimana cara alat tersebut harus di-maintain gitu ya, pemeliharaan dan lain sebagainya, sehingga nggak ada lagi tuh nanti biorka yang menghack data kita begitu ya, karena semuanya sudah ciptaan anak bangsa sendiri dan yang mempunyai integritas tentunya ya, mempunyai integritas tinggi untuk nusa dan bangsa. Begitu. Saya sedikit saja menyampaikan tentang kawasan sains teknologi B.J. Habibie Serpong. Biasanya kan
orang familiar atau kita semua kawasan Puspitek, karena memang sejak tahun 1976 kawasan Puspitek ini berdiri ya, tanggal 1 Oktober tepatnya 1 Oktober 1976 berdasarkan kedua tahun lalu ditambahkanlah nama B.J. Habibie untuk kawasan sains teknologi Serpong ini. Tidak lain adalah untuk dengan dicanangkannya penambahan nama B.J. Habibie, kawasan ini resmi menjadi kawasan sains teknologi B.J. Habibie Serpong begitu. Kenapa tanggal 10 Agustus ciptaan atau hasil karya anak bangsa dengan nama N250 atau Gatot Kaca atau Tetuko ya, di situ benar-benar setelah para ilmuwan Indonesia waktu itu disekolahkan ke Jerman, antara lain ke Jerman, ke Rusia dan lain sebagainya, mereka kembali ke Indonesia di kawasan ini sebagian besar bekerja sama dengan PT Nurtanio ya, waktu itu masih IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, kalau sekarang namanya PT DI, PT Dirgantara Indonesia, berkolaborasi sehingga bisa menciptakan pesawat yang benar-benar hasil karya anak bangsa. N250 itu adalah kepanjangan dari N-nya Nusantara, 2-nya adalah 2 mesin penggerak, dan 50 adalah kapasitas seatnya, kapasitas penumpang, kapasitas tempat duduk di dalamnya. Jadi bukan pesawat kecil yang dibikin pada saat itu, adalah sudah pesawat besar, dan salah satu pengujiannya dilakukan di kawasan sains teknologi B.J. Habibie Serpong ini, dulu namanya kawasan Puspitek. Di salah satu laboratoriumnya dulu namanya LADG, laboratorium dulu sekarang udah beberapa kali ganti nama juga laboratorium yang ada di kawasan ini, sampai akhirnya sekarang dinamakan LTA3, Laboratorium Teknologi Aerodinamika, Aeroakustika, dan Aeroelastika. Ya, jadi memang serba dinamis, tetapi untuk penamaannya serba dinamis, tetapi untuk riset-risetnya selalu berkesinambungan dari riset sebelumnya sampai dengan riset yang akan datang. Luas areanya sendiri ini adalah 475 hektar, 460 ada di kawasan yang sedang kita injak ini, satu bidang maksudnya, sedangkan yang 15 hektar itu terpisah. Kawasan terpisah ada di Kabupaten Tangerang. Nah, yang 460 hektar juga terletak di 2 kabupaten kota, sebagian besar di Tangerang Selatan sekitar 350, provinsinya Banten, yang selanjutnya juga dipilihkan tanaman-tanaman yang memang spesifik dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita ada namanya kebun provinsi. Kebun provinsi itu terdiri dari dulu masih 33 provinsi pada saat hutan kebun provinsi itu dibangun, masih 33 provinsi. Jadi ada 33 jenis tanaman dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia ini. Bahkan pada tahun sekitar 2017 atau 2018 itu salah satu Pemda dari Kalimantan, dari daerah Kalimantan itu meminta bibit tanaman tersebut karena di Kalimantannya sudah tidak ada ternyata Pak, tapi di kawasan Puspitek ini masih ada begitu. Jadi memang concern kami tidak hanya penelitian yang sifatnya high tech begitu ya, tapi kita juga concern terhadap perlindungan biodiversitas tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, khususnya tanaman-tanaman spesifik yang ada di setiap provinsi. Tapi sayangnya memang saat ini belum bisa dikunjungi kebun provinsi, hanya bisa dilihat dari luar saja. Nanti kalau ke Mepo lewat ya Pak, lewat kan ya, lewat dari luar aja kelihatan gitu, ada kayu, ada pohon cendana di dalamnya dan lain sebagainya. KST jadi 10 Agustus 2022 kan dinamakannya menjadi KST. KST itu adalah kawasan sains teknologi. Kenapa dinamakan kawasan sains teknologi bukan dinamakan kawasan iptek begitu ya? Karena kawasan sains teknologi ini mempunyai
fungsi, mempunyai makna begitu ya, bahwa di sini adalah suatu wahana atau suatu area, suatu ekosistem di mana di dalamnya ada kolaborasi antara akademisi, kemudian ada pemerintah dalam hal ini BRIN, dan tentu ada industri. Kenapa ekosistem itu dibikin seperti itu? Karena jalan raya itu buat naga karena tidak bisa dijual dalam waktu cepat. Nah, di salah satu pusat riset yang ada di KST B.J. Habibie Serpong ini mengembangkan penelitian suatu coating dari tandan kelapa sawit, karena tandan kelapa sawit ini adalah dari alam, sehingga kalaupun nanti coatingnya termakan itu masih edible, masih aman untuk bisa boleh dimakan begitu kan ya. Beda dengan formalin. Kalau formalin kan bahan berbahaya ya, bahan berbahaya yang sama sekali tidak boleh termakan oleh kita begitu. Penelitian di pusat tersebut, pusat riset pertanian agroindustri namanya, itu bisa mengembangkan coating dengan buah-buahan tersebut di coating. Artinya coating itu bentuknya cairan. Realisasi dari riset yang ada, salah satu riset yang ada di kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Serpong ini, bagaimana suatu riset atau suatu inovasi itu akhirnya menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Petani itu kan masyarakat Indonesia, saudara kita semua. Mereka punya masalah kalau panen raya tidak bisa menjual dalam waktu cepat. Kalaupun di akhirnya mereka banting harga begitu kan ya, dijual dengan harga murah. Tapi dengan adanya teknologi coating ini mereka bisa punya bergening karena masih bisa nyimpen nih 2-3 minggu lagi. Jadi kalau mau menjual dengan harga yang stabil, mereka masih punya waktu begitu kan ya. Akhirnya dengan begitu perekonomian dari petani juga bisa meningkat karena dia bisa menjual dengan harga yang bagus begitu kan, tidak buru-buru menjual sampai akhirnya harganya harus jatuh gitu. Nah itulah yang diharapkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku badan riset satu-satunya di Indonesia. Kan saat ini semua periset-periset yang ada di kementerian itu bergabung ke dalam BRIN, yang tadinya ada di Kementerian Kesehatan, yang ada di Kementerian Pertanian, yang ada di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan lain sebagainya, semua bergabung ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga saat ini sivitas di BRIN kurang lebih ada 15.000 Pak. 15.000 yang tersebar di kawasan-kawasan seluruh Indonesia. Ada kurang lebih 112 kawasan di bawah BRIN yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya ada di Serpong ini, dan ini adalah kawasan terbesar yang dimiliki BRIN dengan luas 460 hektar tadi ya. Ini menjadi kawasan riset terbesar tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tetapi di Asia Tenggara. Jumlah perisetnya juga ada kurang lebih 6.000. Jadi hampir separuh sivitas BRIN itu ada di kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Serpong ini. Namun mengingat juga waktu hanya bisa 1 atau 2 ya Pak ya dalam satu hari kunjungan laboratorium yang bisa dikunjungi nanti oleh adik-adik, silahkan kalian nanti curiosity-nya jangan ditahan-tahan gitu ya, biarkan saja. Kalau memang ada pertanyaan silahkan disampaikan. Pertanyaan itu kan tidak ada yang salah ya, yang salah itu jawabannya. Jadi kalau mau nanya aja gitu. Tapi kalau di sini kalau kalian menjawab juga di ruangan ini nggak ada yang salah karena nggak ada nilainya. Kalau di sini ya Pak, beda sama di sekolah ya. Kalau di sekolah kan ada ujian, jawabannya harus benar. Jadi nanti sekiranya juga ada materi yang disampaikan oleh para expertnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya kalian silahkan menjawab gitu ya, tidak usah merasa takut salah gitu. Justru ini adalah kesempatan gitu bagaimana kalian bisa mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan apa yang ingin kalian ketahui. Karena kalau di peneliti itu ada semacam prinsip, peneliti itu boleh salah kalau peneliti, tapi nggak boleh bohong gitu. Kalau salah nggak apa-apa, karena memang yang namanya penelitian kadang-kadang hipotesis, antara hipotesis sama kesimpulan nanti nggak pas gitu. Yang misalkan
Nah, saya punya hipotesis nih, karena dulu nenek saya kalau misalkan saya sakit panas sering mengompres saya dengan kencur misalkan gitu ya. Jadi saya punya hipotesis, oh mungkin di dalam kencur ini ada antipiretik, ada anti penurun panas gitu kan ya Pak ya. Saya punya hipotesis, kemudian saya teliti di laboratorium, saya ekstrak kencurnya, kemudian saya analisa begitu ya. Tapi ternyata nggak ada antipiretiknya, justru yang ada antioksidannya misalkan. Oh, karena dengan adanya antioksidan sehingga daya tahan tubuh jadi meningkat begitu kan, sehingga kalau ada virus di dalam tubuh kita bisa dikalahkan oleh antioksidan tersebut. Nah, itu kan hipotesis saya salah di awal, bahwa terdapat antipiretik dalam tanaman kencur. Ternyata kesimpulannya tidak ada antipiretik di dalam tanaman kencur itu. Namanya peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Saya nggak boleh bohong. Saya kekeh, pokoknya harus sama nih hipotesis sama kesimpulan, sehingga datanya saya rubah. Nah, itu yang tidak boleh, itu kan bohong namanya ya. Jadi peneliti seperti itu. Jadi kalian juga dalam melakukan sesuatu, selama itu memang based on data, ya sampaikan saja begitu ya, berdasarkan penglihatan, berdasarkan pemahaman kalian, apa yang ingin kalian sampaikan. Sampaikan saja dengan cara yang baik tentunya. Oke, saya ke beberapa contoh laboratorium yang ada di kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Serpong ini, sekedar untuk mengenalkan saja, karena konon katanya kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang jadi tak cinta, kalau nggak cinta nggak mau lagi datang ke sini ya. Kan harapannya nanti kalian bisa datang ke sini. Mungkin nanti kalian yang jadi periset di sini, kemudian siswa-siswi yang datang, anak saya mungkin ya Pak ya, atau anaknya Pak Fajar, nanti kalian jadi periset yang ada di sini. Begitu. Ini adalah salah satu laboratorium yang ada di kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Serpong. Yang pertama Indonesian Low Speed Tunnel, tadi saya sampaikan untuk pengujian pesawat terbang. Salah satunya pesawat N250, dulu diujinya di sini. Begitu. Di sampingnya masih di lab yang sama, tetapi pengujian bukan untuk pesawat terbang, tetapi untuk non pesawat terbang, antara lain untuk pengujian stadion, untuk pengujian jembatan ya, termasuk jembatan Suramadu, itu juga diuji di laboratorium ini di Ribet Industrial Wind Engineering Tunnel. Kemudian ada lagi ini pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor, adanya di LT2MP. LT2MP itu adalah laboratorium teknologi motor propulsi. Jadi memang di laboratorium ini memberikan rekomendasi terhadap suatu kendaraan bermotor bahwa kendaraan tersebut secara persyaratan emisi gas buangnya yang dibuang di knalpot itu memenuhi persyaratan. Jadi kan kalau knalpot itu menghasilkan polusi, tapi polusi yang dihasilkan itu ada standarnya, misalkan kadar CO2-nya minimal berapa, kadar karbon monoksidanya minimal berapa, logam beratnya berapa, PB dan lain sebagainya. Disinilah diuji kalau memang sudah memenuhi persyaratan ambang batas yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Keluarlah rekomendasi dari BRIN terhadap merek mobil tersebut dengan tipe mobil tersebut begitu ya, untuk diperbolehkan dijual di Indonesia. Tetapi kalau persyaratannya masih tidak memenuhi standar, itu artinya rekomendasi tidak keluar dan kendaraan tersebut belum boleh dijual di Indonesia begitu ya. Kita kan tahu banyak sekali kendaraan build up ya, misalkan Ferrari, Lamborghini dan lain sebagainya, itu sebelum mereka on the road diuji dulu di laboratorium yang ada di kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Serpong ini. Di sampingnya adalah laboratorium pengujian alat rumah tangga untuk menguji alat-alat yang ada di rumah tangga, termasuk juga blender, termasuk juga handphone ya, bagaimana radiasinya, apakah sesuai dengan persyaratan. Kemudian kalau kulkas mungkin ada cemaran-cemaran dari freon yang dilepaskan, itu harus sesuai standar
standar juga, karena kalau tidak sesuai standar akan membahayakan bagi kesehatan orang di sekitarnya. Ya kan, kita di rumah itu kan kulkas nyala terus sehari 24 jam. Kalau radiasinya tidak sesuai standar, apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun akan datang, sebagai kita yang selalu berdekatan dengan kulkas di rumah gitu ya, termasuk dispenser, blender, rice cooker dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ruang pengujian akustika untuk karakterisasi speaker. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan tersebut, suara apapun yang ada di dalam ruangan tersebut 100% akan diserap oleh dinding-dinding yang tampak warna coklat itu, coklat ya, warna coklat. Yang warna coklat tersebut didesain khusus. Kalau dinding biasanya rata ya. Kalau di laboratorium tersebut atau di ruangan tersebut dindingnya tidak rata, tapi kayak ada ditambahkan partisi-partisi gitu. Gunanya adalah untuk memperlebar ruas permukaan, sehingga permukaannya menjadi lebih luas. Suara yang ada di situ akan tertangkap semua oleh dinding yang ada di ruangan tersebut. Kemudian suara tersebut diteruskan ke alat tertentu yang bisa mengkarakteristik suara yang masuk. Apakah suaranya masuk infrasonik, ultrasonik, atau suara yang memang aman didengar oleh telinga manusia, ya kan? Kalau telinga manusia kan nggak bisa tuh ya mendengar yang infrasonik hanya bisa didengar oleh ular ya, binatang ular ya, hewan ular gitu ya. Tapi kalau yang ultrasonik hanya bisa didengar oleh kelelawar gitu ya, binatang pengerat. Gitu. Kalau ternyata di speaker tersebut menghasilkan suara ultrasonik atau infrasonik yang kita tidak bisa dengar tetapi membahayakan, itu kan juga nanti akan berakibat tidak baik bagi kesehatan kita. Di sampingnya adalah reaktor nuklir J.A. Siwabesi. J.A. Siwabesi ini adalah nama peneliti nuklir yang terkenal orang Indonesia, sehingga diabadikanlah namanya menjadi nama reaktor nuklir yang ada di kawasan ini. Reaktor nuklir ini adalah reaktor nuklir riset terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 25 MW. Ya, jadi kalau PLTN sekarang kan pembangkit listrik di Indonesia belum ada ya pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau kita lihat PLTU kapasitasnya kan rata-rata 100 MW ya, 100 MW bisa menerangi berapa provinsi gitu ya. Misalkan PLTU yang ada di Merak misalkan gitu kan, selain Banten, Jawa Barat gitu kan, hampir sebagian Jawa Tengah juga bisa dari PLTU Suralaya tersebut. Nah kalau di sini kapasitasnya 25 MW, jadi seperempatnya sebenarnya kapasitasnya sangat besar, tetapi di sini diperuntukkan hanya untuk riset, bukan untuk pembangkit daya. Limbah tandan kelapa sawit juga, gitu ya. Indonesia ini kan negara terbesar kelima sebagai pengekspor kelapa sawit. Bayangkan berapa juta ton setahun yang diekspor oleh Indonesia kelapa sawitnya, dan tandannya mau dikemanakan, gitu kan selama ini. Sudah ada beberapa yang menggunakan sebagai bahan baku kompos, begitu. Jadi tandan kelapa sawitnya dikompos dalam kurun waktu tertentu sehingga bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Nah, di Pusat Riset Kimia Maju ini, tandan kelapa sawit yang tadinya tidak mempunyai harga, boleh dibilang, karena itu adalah limbah ya. Limbah itu kan jadi beban. Mau dibuang perlu kos untuk membuang, tidak dibuang ya tanah ini harus ditanami kembali untuk sawit berikutnya, karena sawit yang lama sudah tidak produktif gitu kan. Masalah-masalah tersebut kami upayakan dipecahkan di Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Salah satunya di Pusat Riset Kimia Maju ini mengolah limbah tadi, tandan kelapa sawit, difermentasi. Fermentornya kapasitasnya 300 liter ya, jadi sangat besar. Dengan difermentasi, tandan kelapa sawit yang tadinya tidak ada harganya itu dirubah menjadi bioetanol generasi kedua dengan kemurnian 99,9%. Gitu. Jadi kita tahu kalau etanol, apalagi bioetanol, kalau sudah PA proanalisis begitu ya, grade-nya proanalisis itu harganya sudah dolar ya,
dinamakan bahwa inovasi itu harus memberikan nilai tambah, begitu ya. Tadinya tandan kelapa sawit tidak ada harganya, tapi dengan inovasi menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah yang tadinya nggak ada harganya, sekarang kalau dijual jadi berharga, jadi jutaan, begitu ya. Harapannya kedepannya Indonesia ini mengurangi jual tanah air. Sekarang ini kan kebanyakan kita menjual tanah air, apa yang ada di tanah, apa yang ada di air langsung dijual, langsung diekspor gitu ya. Padahal kalau kita berikan sentuhan inovasi, kita berikan sentuhan teknologi dulu sedikit atau banyak, itu akan mempunyai value added, akan mempunyai nilai tambah. Kalau sekarang misalkan Indonesia mengekspor ikan tuna, begitu ditangkap ikan tuna langsung diekspor. Tapi misalkan kalian nih menjadi peneliti yang pengen tahu di dalam ikan tuna tuh ada apa sih? Oh ternyata ada omega 3-nya tinggi. Omega 3 itu untuk apa sih? Bisa untuk obat apa? Oh bisa untuk obat Alzheimer misalkan ya. Obat Alzheimer kan sekarang terus dikembangkan tuh karena usia harapan hidup manusia sekarang terus meningkat. Sekarang Indonesia aja usia harapan hidupnya 72 tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia hidup sampai dengan usia 72 tahun. Kalau dulu zaman kakek nenek kita mungkin 60 sekian ya. Zaman Rasul 63 ya Pak ya. Begitu. Semakin tinggi usia harapan hidup, semakin banyak penyakit-penyakit yang akan hadir di dalam manusia itu sendiri, begitu kan? Apakah pikun gitu dan lain sebagainya, termasuk Alzheimer tadi. Gitu. Ternyata based on yang kalian baca, Alzheimer ini bisa diobati dengan omega 3, tapi dengan jumlah yang banyak, nggak bisa cuma makan ikan. 1 kilogram Alzheimer jadi sembuh, tapi harus dalam pure omega 3 yang murni. Selamat datang Pak Iksan, Pak Nugraha. Izin sebentar lagi ya Pak ya, saya gitu. Ternyata di ikan tuna ini banyak mengandung omega 3. Kalau kita jual sekarang atau kita ekspor ikan tuna sekilo 50.000 misalkan, atau yang grade bagusnya 100.000 per kilo. Begitu kita ekspor. Tapi kalau misalkan bisa kita isolasi itu omega 3 per gramnya itu sudah mainannya dolar lagi, bukan cuma rupiah. Nah itulah yang dinamakan value added. Jadi apa yang ada di tanah, apa yang ada di air, jangan langsung dijual nih kita. Tetapi kita berikan dulu sentuhan teknologi, kita berikan dulu sentuhan inovasi, sehingga yang tadinya mereka biasa-biasa saja, karena ada sentuhan teknologi yang kita berikan, harganya jadi berlipat-lipat, bahkan beratus-ratus kali ininya harganya yang seperti itu. Tidak hanya ikan, misalkan kalau yang ada di tanah, tanaman begitu ya, kurkumin, apa kurkumin, kunyit ya. Kalau kita jual kunyit sekilo 2.000 ya Bu, 3.000, 5.000 sekilo. Tapi kalau kurkuminnya yang kita jual itu ya tadi lagi sudah dolar lagi, karena 1 mg kurkumin itu kalau dalam suatu sediaan farmasi bisa dijual dengan harga berapa? 50.000, 60.000, itu 1 mg gitu ya. Jadi bayangkan apa ya, nilai tambah yang bisa dihasilkan kalau kita bisa memberikan sentuhan teknologi atau inovasi terhadap suatu barang atau produk atau jasa yang bisa kita kembangkan. Kalau jasa kan kaitan dengan aplikasi begitu ya, bagaimana suatu aplikasi ini bisa membantu masyarakat. Contoh misalkan ada aplikasi juga yang dikembangkan salah satu startup BRIN, ada namanya Momcare kalau saya tidak salah ingat. Itu di suatu daerah di Nusa Tenggara, kalau kita kan padat ya sama tetangga, itu kan baru keluar rumah, pintu rumah udah kelihatan tetangga-tetangga. Tapi ada di suatu daerah di Nusa Tenggara Timur itu yang wilayahnya masih kosong, penduduknya berjauhan, tenaga kesehatan masih sangat sedikit begitu. Sementara angka kelahiran bayi tinggi di sana. Bagaimana seorang ibu-ibu mau melahirkan harus naik turun bukit
sedikit mencari bidan, belum tentu bidannya ada gitu ya. Nah, aplikasi Momcare ini mengembangkan suatu aplikasi yang bisa menghubungkan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di suatu wilayah dengan para penduduk. Para penduduknya bisa diwakili karena keterbatasan jaringan internet, misalkan bisa diwakili oleh ketua RT-nya atau kepala dusunnya kalau di daerah tersebut ya kepala dusun. Jadi akses ibu-ibu untuk melahirkan itu bisa terpantau oleh para tenaga kesehatan, apakah itu bidan misalkan ya. Jadi walaupun jalannya jauh, bidan ini udah tahu nih minggu depan ada ibu-ibu yang melahirkan kira-kira di wilayah mana, dan ibu-ibunya juga bisa melaporkan kondisinya kalau memang terjadi misalkan ada flek begitu ya, atau merasa tidak fit badannya, bisa melaporkan di aplikasi Momcare tersebut dan tenaga kesehatan bisa memantau. Dan itu aplikasi-aplikasi tersebut itu lahir bukan hanya dari mahasiswa atau orang yang sudah bergelar, Pak. Jadi kalau BRIN ini kan menggelar suatu lembaga ilmiah remaja setiap tahun. Terus ada NYIA Youth Innovation ya, Youth Innovation Award. Nah, itu pesertanya adalah pelajar-pelajar dari SD, SMP, SMA sederajat untuk berlomba menghasilkan suatu inovasi. Laboratorium yang mengupayakan masalah ketersediaan lahan di Indonesia, khususnya di perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk Indonesia, lahannya segitu-segitu aja, bahkan ada yang terkena abrasi begitu ya, jadi daratannya semakin menyempit. Sedangkan untuk melakukan reklamasi itu juga harus ada kompensasi lingkungan hidup yang harus dibayar. Salah satu solusinya adalah bagaimana kita bisa menanam tanaman atau tumbuhan yang memang sudah terbukti tanaman tumbuhan itu misalkan mengandung zat yang bisa menyembuhkan suatu penyakit tanpa kita harus menanam pohonnya secara utuh. Begitu. Kalau sekiranya zat aktifnya ada di bagian buah gitu ya, buat apa kita menumbuhkan batangnya gitu, udah aja kita langsung tumbuhkan buahnya, kan yang mau kita ambil buahnya. Nah, itulah salah satu di kultur jaringan riset yang dikembangkan. Selain itu juga misalkan suatu tanaman yang tadinya waktu panennya 3 bulan atau 4 bulan dengan rekayasa genetika, sifat dominannya yang diutamakan, dimunculkan, sifat resesifnya yang dihilangkan, sehingga tadinya misalkan kentang kalau ditanam itu harus 3 bulan baru bisa dipanen. Dengan rekayasa genetika, bibitnya diciptakan di kultur jaringan ini, di fasilitas kultur jaringan ini, sehingga tanaman kentang itu bisa tumbuh atau bisa dipanen tidak lagi 3 bulan tetapi bisa 2 bulan misalkan, atau 1,5 bulan, sehingga dengan lahan yang tetap tapi produktivitasnya semakin meningkat begitu. Mungkin itu saja sepintas pengenalan tentang KST B.J. Habibie Serpong ini. Nanti sambil menuju laboratorium bisa disampaikan oleh Bapak Ibu, nanti Bapak-Bapak sebenarnya yang memandu. Kami namakan tuh kawasan, Pak, tapi memang hanya untuk melihat bagian luarnya saja dari laboratorium tersebut. Sepintas sepi memang, tapi di dalamnya itu banyak riset-riset yang sedang melakukan penelitian di dalamnya. Jadi suasana yang tenang beginilah yang memang yang diharapkan oleh para periset, sehingga mereka bisa melakukan penelitiannya dengan fokus tanpa ada gangguan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Pak Fajar, Bapak Ibu guru, dan adik-adik sekalian. Jika sekiranya mulai dari koordinasi sampai dengan penyelenggaraan nanti dan selesainya ada ke acara kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan baik dari saya maupun dari teman-teman saya, mohon dimaafkan. Nanti saya minta tolong Pak Fajar, teman saya berarti menampilkan QR code survei kepuasan pelayanan
2 perwakilan dari guru ya Pak ya, dan 2 perwakilan dari siswa atau siswi untuk mengisi link tersebut, survei kepuasan tersebut. Feel free saja Bapak Ibu, adik-adik, jangan sungkan sekiranya ada masukan atau hal-hal yang perlu kami benahi, silakan disampaikan di situ, karena memang tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, selamat mengeksplor kawasan riset terbesar di Asia Tenggara. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Arti yang sudah menyampaikan paparan singkat. Jadi sebenarnya singkat Pak ya. Kalau Ibu Arti menjelaskan dari 50 lab, barangkali Pak Fajar 3 hari masih ada di sini. Sekali lagi terima kasih Ibu atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian bisa mengeksplor apa yang disampaikan oleh para periset yang nanti kita kunjungan ke fasilitas. Jadi ada periset yang akan menyampaikan nanti, tolong dieksplor ya, biar ada bekal yang dibawa pulang ke sekolah masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kami ucapkan selamat datang Pak Nugraha, Pak Irsad, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya menyampaikan souvenir Bu untuk plakat, silahkan disampaikan ke Pak Fajar. Pak Nugraha, Pak Irsad, silahkan bergabung. Bapak Ibu gurunya silahkan bergabung di depan. Iya. Silahkan bergabung Bapak Ibu guru. Pak Irsad, Pak Nugraha, silahkan. Silakan Ibu. Hitungan. Oke, siap, kamera. 1, 2, 3, sekali lagi. 1. Ya, boleh. 1, 2, 3. Gimana teman-teman kameramen? Lagi. Oke. Cukup. Oke, kalau gitu yang ini untuk dari sekolah terbagi dari yang sekolah terbagi. Teman-teman, 1, 2, teknis kunjungannya. Jadi silakan duduk di tempat masing-masing sambil menunggu nanti dari Pak Ahmad Jenuri yang akan menyampaikan teknis kunjungan. Pak Nugraha, Pak Irsad, silakan. Boleh ke depan, boleh Pak? Pas sebelah kanan keluar gitu. Baik, untuk selanjutnya kami silakan sebenarnya Pak Irsad dan Pak Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugraha dan di samping saya ada Pak Irsad. Kami akan menjelaskan tentang fasilitas data center, jaringan informasi dan komunikasi. Pembahasan kita mulai dari profil lembaga, sekilas tentang data center, site DC JIK Pusdatin, site plan DC JIK Pusdatin, sistem monitoring DC, sistem power DC, sistem pendingin DC, sistem network and bandwidth, sistem redundant link, sistem backup dan replikasi, serta ketersediaan sistem. Profil lembaga, jaringan informasi dan komunikasi yang biasa kita sebut dengan JIK, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Layanan yang diberikan antara lain data center and cloud government, penyelenggara sertifikat elektronik, sistem manajemen puskesmas, penyusunan tata kelola TIK. Data center merupakan ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server, komputer. Sekarang saya coba menjelaskan mengenai tentang sistem pendinginan pada data center. Jadi sesuai yang dijelaskan sama Pak Nugraha tadi, data center itu kan isinya selain ada server, ada juga perangkat penunjang jaringannya ya, ada switch, ada router dan sebagainya. Nah, dan juga tadi dijelaskan data center ini beroperasi selama 24 jam terus-menerus ya, tidak boleh berhenti. Nah, karena perangkat-perangkat server dan sebagainya itu bekerja terus-menerus, sehingga perangkat tersebut kan menghasilkan panas
ya. Jadi sama aja kayak komputer itu kalau dinyalain terus kan dia menghasilkan panas ya. Nah ini sama, cuman karena dia itu diletakkan di dalam ruangan yang tertutup dengan begitu banyak perangkat yang berjalan terus menerus, maka panas yang dihasilkan begitu banyak. Nah karena ruangannya tertutup seperti itu, jika panasnya tidak dikeluarkan atau tidak adanya sirkulasi udara, maka dapat menyebabkan perangkat-perangkat yang ada di dalam ruangan server tersebut menjadi overheat, sehingga dapat merusak perangkat-perangkat tersebut. Maka diberikan sebuah sistem pendinginan di dalam ruangan data center. Biasanya kita sebut PAC atau Precision Air Conditioner. Nah di data center kita ini ada dua tipe, satu in-row sama downflow. Untuk yang in-row itu dia AC-nya, kalau bisa kita lihat di gambar itu letak AC-nya ada di antara dua rak ke depan, ke arah depan rak server, sehingga perangkat-perangkat yang ada di dalam rak tersebut dapat mendapatkan udara dingin, sehingga udara dingin tersebut dihisap oleh perangkat tersebut, kemudian dapat mendinginkan perangkat tersebut, dan udara yang dihasilkan oleh perangkat tersebut dikeluarkan melalui belakang rak server. Nah, udara panas yang dihasilkan melalui belakang itu di belakang AC itu ada kipas juga untuk menyerap udara yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat yang ada di rak server tersebut. Jadi sirkulasinya seperti itu, menghasilkan udara kemudian dihisap oleh perangkat server, udara panas yang keluar dari belakang dihisap kembali oleh AC, kemudian didinginkan seperti itu secara terus menerus. Jajannya. Nah untuk sertifikat ini kita dapat rating 3, di mana artinya kalau data center mengalami maintenance atau perbaikan perangkat, layanan operasional yang ada di data center tetap berjalan, jadi tidak berhenti seperti itu. Mungkin itu aja sedikit penjelasan mengenai data center yang ada di JIK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nugraha dan Pak Irsad. Sebetulnya sudah dijelaskan yang dipaparkan mengenai data center. Nah, ini sebenarnya sedikit ini untuk yang kelas berapa Ibu ya? Kelas 10, berarti masih awal ya. Betul Pak ya, masih awal ya. Jadi ini masih awal. Jadi untuk mengenai data center ini, seperti yang disampaikan tadi, apakah dari sekian ini ada yang mau bertanya? Nah ini kan harus bertanya ini. Kalau belum paham nggak apa-apa, silahkan aja. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin barangkali itu terkait apa sih yang dimaksud dengan data center? Apa sih maksudnya? Nah, boleh saja, bebas. Kalau mau bertanya silakan. Salah nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Nanti kalau pas ulangan salah Ibu ya. Iya Bu ya, nggak boleh kan? Iya. Di sini bebas. Silakan. Keluarkan unek-unek apa yang disampaikan daripada Pak Irsad maupun Pak Nugraha tadi. Ya, dikasih kesempatan. Ya, waktu panjang kan? Untuk yang wanita boleh kayaknya, yang siswi ini. Ya, silakan kalau mau bertanya. Nanti kalau misalkan apa perlu Bapak gurunya dulu, mungkin barangkali Pak kalau terkait ini mungkin barang di sekolah belum diajarkan atau gimana? Silahkan. Ya, oke, baik. Sebutkan nama kelas, ya, sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Saputra dari kelas TKJA 10 TKJA. Saya ingin bertanya, apa saja ancaman dan resiko yang dapat terjadi pada data center tersebut? Terima kasih. Ancaman atau resiko, ya, langsung dijawab atau ditampung dulu Pak? Boleh langsung jawab ya Pak. Baik, silakan Pak. Risiko mulai dari namanya dari sisi tadi ya, kebakaran ya, sisi kebakaran, kemudian dari sisi terjadinya pemadaman listrik
atau mati listrik, terus dari putusnya jaringan internet, kemudian ada serangan apa namanya tuh, serangan cyber ibaratnya. Kalau dari sisi kebakaran sendiri, kita ada namanya pemadam apinya tuh VM 2000 ya. Jadi dia di tiap ruangan itu ada namanya kayak apa sih di sini ya, buat apa namanya kayak penyemprot pemadam gitu ya. Jadi dia bentuknya itu namanya gas apa ya, dia bentuknya gas. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran itu kan aktif tuh ya sensor pemadam kebakarannya aktif, kemudian gasnya itu keluar. Nah gasnya ini dia tidak menyebabkan kerusakan pada perangkat elektronik, jadi dia hanya memutus apa ya namanya, memutus oksigen ya kalau bisa dibilang, karena kan api tanpa oksigen kan dia nggak bakal nyala kan, jadi seperti itu. Nah kalau untuk sistem kelistrikan sendiri kita ada backup genset. Jadi kalau misalnya terjadi mati listrik itu kan, listrik utama kita kan tadi PLN ya, terus kalau misalnya dia mati, kita ada, jadi sebelum mati itu ada namanya UPS, jadi kayak cadangan daya sementara gitu. Jadi sebelum mengalihkan listrik dari PLN ke genset, yang membackup listrik keseluruhan data center itu UPS. Jadi selama pergantian listrik itu UPS yang membackup, kemudian baru berganti ke genset yang masing-masingnya 250 kV ya. Kita ada 2 genset. Nah kalau jaringan tadi kita ada namanya redundant link, itu salah satu cara kita menangani terjadi salah satu linknya rusak atau ya biasanya kabelnya rusak, sembari dia menggunakan link yang link backup-nya itu, biasanya kita kontak ke provider internet kita gitu kan, buat menangani masalah ini. Terus kalau yang misalnya serangan cyber tadi, kita ada namanya, kita pakai firewall namanya Palo Alto. Jadi itu setiap hari emang ada sih, cuman serangannya nggak yang parah-parah banget. Jadi udah difilter sama kita gitu, kalau misalnya ini sebuah ancaman atau bukan. Biasanya kan kalau di komputer tuh ada namanya Windows Defender ya, nah itu kan biasanya di kuarantin atau diapain ya, nah itu sama kayak gitu. Jadi udah difilter yang ancaman atau yang bukan, bisa di allow atau nggak allow atau di kuarantin dan sebagainya. Ya paling itu sih dari sisi risiko sama penanganannya. Cukup jelas? Jelas ya? Baik, bagus pertanyaannya ya. Ya, silakan dijawab pada teman kita. Baik, untuk yang mau bertanya lagi, silakan. Tadi untuk prianya barangkali wanita langsung berdiri. Kalau nanti nggak ada yang bertanya, giliran Pak Irsad sama Pak Nugraha. Jadi untuk menjajaki tadi yang dijelaskan itu kira-kira ada? Oke, ya, sudah. Sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Najwa Dedania Raisa dari 10 TKJB. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang diperlukan dalam membangun data center? Sekian, terima kasih. Baik, hal apa saja yang tadi sudah sampaikan. Silakan applause pada teman kita tadi ya. Langsung jawab Pak. Bangun data center itu kayak misalnya kita membutuhkan ruangan yang khusus seperti tadi kan, jadi untuk masuk ke data center itu kita perlu kartu akses yang pertama kan. Nah selanjutnya kayak dalam sisi kelistrikannya kita butuh genset. Jadi kalau PLN-nya mati kita masih ada genset. Paling bagus itu butuh 2, itu 2 udah lebih dari cukup ya, semakin banyak itu semakin bagus kan. Sama kita juga melihat sistem pendinginnya, PAC-nya
Di tempat kita punya 3, jadi kalau satu mati masih ada 2, ataupun 2 mati masih ada 1. Jadi jangan sampai server-server tersebut mati gara-gara kepanasan. Jadi kita makanya punya 3 sistem pendingin TAC. Nah, kita juga butuh UPS. UPS itu sebelum masuk ke genset, dia itu untuk untuk membackup sementara. Biasanya UPS itu bisa mencapai 1 jam 30 menit, ya kan? Nah, walaupun 1 jam 30 menit, kita sudah backup nyala itu sekitar 2 menit aja tuh genset sudah mulai menyala. Selanjutnya sistem pemadam juga, seperti tadi pakai FM 2000 itu, jadinya kalau sebelum, jangankan api ya, asap aja kalau kesentuh sensornya itu selama 5 detik itu langsung aktif. Jadi kalau di dalam memang benar-benar nggak boleh ada asap sama sekali. Jadi kalau ada asap ya resikonya gasnya itu langsung keluar. Selanjutnya seperti ini backup ringnya. Nah, backup ringnya itu di tempat kita punya 3. Jadi seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan, kalau salah satunya mati kita masih ada 2, jika 2 mati masih ada 1. Di atasnya itu tidak boleh ada bangunan. Jadi misalnya ini bangunan data center, di atasnya nggak boleh ada bangunan lagi. Jadi karena resiko jika terjadi gempa bumi gitu kan, kalau misalnya dia tiba-tiba runtuh gitu kan, data center yang di bawahnya nih ambles gitu. Jadi dia nggak boleh diletakkan di lantai atas, ataupun di atasnya tidak boleh ada bangunan. Jadi dia hanya berdiri sendiri seperti itu. Paling itu aja sih tambahannya. Baik, cukup. Seperti tadi, berikan aplaus pada teman kita. Itulah tadi ya yang ditanyakan mengenai syarat-syarat apa, ya kan? Syarat-syaratnya apa seperti saya sampaikan untuk membangun suatu data center tadi. Ada lagi, silakan. Oke, baik ya. Narasumber yang ada di sini. Sebutkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatul Isma, saya kelas 10 XTKJB. Di sini saya ingin bertanya, apa saja sih faktor kendala faktor kendala yang untuk membangun data center Puspitek ini, kayak kendalanya faktornya itu apa aja gitu. Faktor kendala apa? Yang untuk membangun jadi gitu Pak. Kendalanya itu untuk pembangunan data center gitu. Iya, gitu. Kendalanya itu untuk pembangunan data center. Jadi begini Pak, kendala saat membangun data center yang ada di BJK itu apakah ada kendala-kendalanya? Seperti tadi yang ditanyakan di sana kan risikonya seperti apa? Nah, kendala-kendalanya tadi juga sudah disampaikan juga Pak Irsyad bahwa perlu jarak dan sebagainya. Nah, itu barangkali ada kendala lain gitu, terkait itu mengenai pembangunan data center yang di kawasan ini. Terima kasih Pak. Gak ada ya Pak ya kendalanya? Karena kan ini data center dibangun 2010 ya, 2009 ya. Kebetulan Bapak belum di situ itu. Belum, masih sekolah waktu itu 2010. Mungkin kendala mungkin dari perencanaan itu kan sudah termasuk kendala ya. Masalahnya kayak lokasi yang cocok di mana nih buat membuat data center gitu kan. Aman nggak, terus mohon maaf saya kurang tahu gitu untuk selama pembangunan data center di JK tuh kendalanya apa aja gitu. Ya, mungkin yang bisa jadi pertimbangan tadi perencanaan tadi banjir nggak, terus aksesnya mudah terjangkau nggak gitu. Keamanannya gimana? Kalau sini kan keamanannya terjaga jadi 24 jam, security di mana-mana kan. Itu sih kalau dari kendala konstruksinya saya kurang tahu gitu ya. Mungkin Pak Mudahan bisa. Kalau dari
kendalanya tersendiri. Kalau dari sisi networknya biasanya kita di awal-awal tuh pas penyambungan networknya itu mengalami kendala, kayak misalnya belum terhubung nih antar gedung kan. Nah itu biasanya kita maintenance, kita cari apa sih yang menyebabkan belum terhubung, entah kabelnya salah port ataupun di sananya belum kecolok kan. Kalau pakai kabel fiber kan kelihatan tuh di pakai testernya kan kita ini ada lampu nyalanya tuh. Nah itu biasanya keluarnya dari port mana ke port mana gitu kan. Nah selanjutnya kalau misalnya harusnya di port 1 ternyata masangnya di port 3, nah itu bisa kita cabut, kita pindahin ke port 1. Biasanya seperti itu kalau masalah jaringannya. Nah kalau masalah di ATS-nya, biasanya kita di awal pembangunan itu kan kita uji coba tuh. Misalnya kalau ATS-nya belum berfungsi dengan baik, kita cari lagi tuh problemnya di mana sih, kenapa belum berfungsi dengan baik, entah lagi-lagi kabelnya yang salah kah, entah modulnya ada yang belum tepat kah. Nah itu biasanya kita cari sampai ketemu sebelum data center itu berfungsi dengan sebenarnya ya, maksudnya berfungsi digunakan banget, kita melakukan testing tersebut sih. Itu aja. Cukup jelas? Ya, kendala-kendalanya seperti disampaikan oleh Pak Nugraha tadi dan Pak Sat. Ya, kami kasih kesempatan lagi untuk yang putra, barangkali ada yang bertanya. Oke, ya, saya sebutkan nama dan kelas. Nama saya Mas Yosati, dari kelas 10 TKJB. Bertanya, sejauh ini program apa aja sih yang sering dialami oleh data center? Terima kasih. Saya ingin tanya, sejauh ini problem apa aja sih yang sering dialami oleh data center? Jelas pertanyaannya Pak? Jelas Pak. Baik, silakan Pak. Sejauh ini dari sisi koneksi ya, dari sisi jaringan gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka mati jaringan internet kita dari luar untuk ke dalam gitu ya. Dan untuk internet kawasan sendiri gitu, kawasan Puspitec sendiri. Nah itu paling tadi makanya fungsi dari redundanting tadi kan, ada link backup gitu. Nah paling kita juga kalau misalnya terjadi itu ya kita hubungi provider internet yang kita gunakan untuk memberikan perbaikan gitu. Paling itu sih sejauh ini. Kalau untuk listrik kita nggak sering ya. Paling sering itu dari sisi koneksi atau sisi jaringan. Baik, yang tadi ya, mau bertanya? Hah? Enggak, ya tadi sama pertanyaannya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain. Ayo pertanyaan ada? Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 10 TKJB. Apa manfaat data center dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Cukup jelas pertanyaannya? Atau telepon tambah satu lagi? Satu aja dulu Pak. Menggunakan data center adalah kalau kita sendiri misalnya ya beli server nih, itu kan mahal tuh, harganya itu bisa ada yang 70 juta sampai 100 juta gitu kan, ataupun bisa lebih dari 100 juta pun ada. Nah kita juga butuh raknya kan. Kalau server kan ditaruh di meja sendiri itu kan nggak kurang bagus gitu lah ya dilihatnya. Kita butuh raknya lagi, nah raknya kita harus beli lagi kan. Terus belum lagi koneksinya. Nah dengan adanya data center dari kayak dari mitra itu bisa nyewa di tempat kita, ataupun misalnya dari perusahaan ataupun pemerintahan daerah gitu bisa nyewa di tempat kita. Jadi harganya itu yang tadinya harus mengeluarkan sampai ratusan juta, dia cukup paling sekitar berapa puluh juta aja itu sudah bisa menyewa di JK seperti itu. Sama kita juga kalau sendiri kita masang server gitu kan juga harus pakai sistem pendingin dan lain-lain kan. Terus juga harus ada UPS dan lain-lain, itu juga wattnya kan besar banget tuh. Nah kalau kita menggunakan jasa
dari data center itu sendiri kita udah nggak memikirkan itu. Kita juga jadinya dari pihak user hanya menggunakan aplikasinya aja, jadi udah nggak memikirkan tentang keamanan dari server itu sendiri, jadi sudah aman. Tuh. Bagaimana? Cukup jelas tadi manfaatnya? Silakan Pak Bus. Iya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrin Kuspada dari kelas 10 TKJA. Saya ingin bertanya, apa hubungan server dengan data center? Terima kasih. Ya, data center itu kayak komputer, jadi perangkat server itu sama di dalamnya ada prosesor, ada RAM, sama ada storage, jadi buat penyimpanan. Nah, server itu sendiri isinya itu data-data. Tadi ada VMware, ada VM, virtual machine. Selain ada data, ada aplikasi, terus apalagi ya, aplikasi, ada data, pokoknya ada hosting di situ juga. Hubungannya dengan data center itu karena kita memberikan kenapa pakai data center, karena kalau dilihat tadi sistem keamanannya lebih terjaga dan lebih hemat biaya. Paling itu sih. Dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syecisa Fitri, saya dari kelas 10 TKJA. Bagaimana sistem kerja dari data center? Sekian, terima kasih. Bagaimana sistem kerja dari data center? Itu server-server yang saling terhubung satu sama lain dan dihubungkan dengan network. Jadinya sistem kerjanya itu dari luar nih, misalnya kita mengakses suatu web, ya kan, misalnya web JK, nah itu diaksesnya melalui jaringan lalu masuk ke server. Nah, server itu kan di data center ya, jadi banyaknya data yang ada di data center itu. Kurang lebih sih seperti itu. Dan datanya tuh panggil webnya, dia langsung terhubung, nah itu sistem kerjanya. Gimana? Cukup jelas? Cukup jelas nih? Baik, Oh iya, terima kasih. jelas. Iya. Terima kasih banyak atas barangkali mungkin barangkali untuk menjajaki aja Pak ya, untuk Pak Irsad atau Pak Nugraha bisa memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekarang yang siap-siap sekarang, giliran anak-anak sekarang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Irsad ya. Silakan Pak Nugraha atau Pak Irsad. Yang gampang saja Pak, yang tadi sudah dijelaskan untuk menjajaki tadi kepada anak-anak. Nah, kalian untuk kabel TI, kabelan RJ4 atau kabelan itu kan ada, kalau dikupas kan ada kabel warna-warnanya. Ini. Coba urutkan warna kabel stripe. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Kalau itu putih coklat, terus hijau, putih biru, putih hijau, oranye, putih oranye. Terbalik urutannya. Itu dari belakang. Coba ikuti dari depan. Ya. Kalau dari depan putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, putih coklat. Berikan aplaus kepada kita ya, sempurna ya jawabannya, sempurna. Pertanyaan satu lagi. Saya gampang aja sih, sebutkan 3 topologi jaringan. Sebutkan 3 topologi jaringan. Pak Agus, silakan. Ayo,
Ya, sudah mendapatkan jawabannya, Pak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Irsyad. Silakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salmanuddin Syani dari kelas 10 TKJA. Saya ingin menjawab pertanyaannya. 3 center topologi yaitu DC Serpong, DC Cyber, dan DC Batam. Kurang tepat. Anda bisa langsung berdiri. Mungkin barangkali belum sempurna ya. Silakan. Pertanyaan bisa diulang lagi Pak Irsyad. Sebutkan 3 topologi jaringan. Topologi jaringan ya. Pak Agus. Ya, ditunggu pelan-pelan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Raffi Kumalaratu dari 10 TKJA. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak. Ada topologi Starlink, Bus, Mesh. Ya. Sempurna. Berikan aplaus pada teman kita ya. Baik ya. Untuk diskusi hari ini dan alhamdulillah ternyata yang disampaikan Pak Nugraha, Pak Irsyad Pak ya, terima kasih atas ilmunya, bisa diserap sama adik-adik semuanya. Mudah-mudahan seperti harapan tadi yang disampaikan Bapak ya, tongkat estafet Indonesia Emas 2045 itu ada di pundak kalian semuanya. Tadi saya akan jelaskan juga seperti apa yang disampaikan juga hari ini anak-anak sekalian sebagai pengunjung, akan tetapi nanti ke depannya menjadi periset-periset muda yang akan menggantikan dari para periset-periset yang sudah senior ya Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Baik, untuk acara hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi Pak Nugraha, Pak Irsyad atas ilmunya, dan nanti bisa langsung ke bis masing-masing. Akan tetapi kami sampaikan, kami atas nama pimpinan bila mana dalam koordinasi ya, koordinasi penyambutan, pendampingan, kemudian acara untuk hari ini bila mana masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi yang sudah disampaikan untuk pengisi itu Pak ya, ya silakan ya, yang sudah ditunjuk silakan untuk 2 siswa juga. Sekali lagi ya, kami juga mengingatkan jangan sampai nanti setelah meninggalkan ruang ini tolong dicek kembali ya barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, apa tadi ada HP, alat tulis dan sebagainya, dicek kembali ya. Sekali lagi terima kasih, silahkan nanti menuju ke bis, tetapi yang tadi sudah ditunjuk untuk mengisi indeks kepuasan silahkan yang sudah ditunjuk ya. Terima kasih, kurang lebihnya kami ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, sampai rumah, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dicek kembali ya untuk alat-alatnya tadi yang dibawa ya. Silakan langsung menuju ke bis sambil menunggu teman-teman kita yang lagi ada kunjungan ke fasilitas lain. Ya, hati-hati. Tolong dicek kembali ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kami ingatkan kembali ya. Jadi tolong jangan sampai ada yang ketinggalan di ruangan ini. Silakan langsung menuju ke bis sambil menunggu teman-temannya, dan kami mau jangan buang sampah sembarangan ya. Silakan ini langsung nanti karena memang di kampung ini ketiga di kecamatan. Mohon jangan sampai membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Ya. Ini apa sih yang ngomongin? Tadi ngomongin. Ikan luarnya 460 hektar. Nah, tadi yang sudah disebut tadi kan ada di jembatan ini. Nah, ini badan tenaga nuklir ini ada satu lokasi di kawasan untuk laboratorium di sini sampai di sini ya. Kawasan untuk yang kualitas semua yang perumahan di sana.
Ayo. Iya. Ada 300 itu masalah. Kalau yang seluruh kawasan 160 hektar. Nah, ada yang masuk ke wilayah Bogor. Sebelah sana. Bogor. Mati. Teman-teman yang lain yang dari sana udah pada datang belum? Belum ya? Nah, saat ini sebenarnya kita ada di Gimana Pak? Kita di sini deh. Nomor 1 tuh. Nomor 1 tengah. Nomor 1 ini. Nomor 1 itu kita ada di pusat informasi ya. Di pusat informasi. Oh itu pusat informasi. Ini ada sini deh, sini. Nah, kita sebenarnya ada di tapi nggak nyala nih sebenarnya di pintu gerbangnya di situ ya. Ini GP ya? Di sini, nah ini komplek badan tenaga nuklir yang ketenagaan nuklir yang ada di sini. Gan wisata Ya, dan ini. dijelaskan untuk reaktornya ada di sini. Reaktor terbesar se Asia Tenggara. Ya. Di sini Pak. Ada rumah saya nggak Pak? Ya. Ada rumah saya nggak? Nah di sebelah sini rumah situ ya. Ini kali JBL Pak? Ya. CBL. Ini seluruh ya, seluruh pusat riset yang ada di sini. Sakiba kalau Ini khusus yang di laboratorium yang bisa riset di sini. Nah di sana itu ada fasilitas untuk perumahan, ada perumahan, ada balai kesehatan, ada tempat pendidikan, kemudian ada gedung sarana olahraga, sarana ibadah di situ. Ini ada yang ini iradiator ya, iradiasi yang tadi dijelaskan untuk pengawetan bahan makanan, hasil bumi dan sebagainya. Data centernya Data center adanya di sini Bapak. Nah, wilayah sini. Nih pas ujung sini. Nomor 10 ini. 10. Apa itu? Teknologinya 10 apa itu? Nah, gedung teknologi 3 ini ada jaringan ya, jaringan informasi. Di sini ada teknik informasi, ada elektronika juga di sini. Teman-teman yang elektronika tadi ada di sini. Oh, situ dia. 10. Kemudian yang teman-teman yang tadi di Beko itu yang ada di sini. Nih. Jauh ya. Nah, ini pusat teknologi ini untuk pertahanan keamanan yang di sini yang ada hanggarnya, kemudian yang di sini itu yang di belakang nomor 7 itu Mepo yang ada di sini. Luas juga. Ya. Ini, ya luasnya 460 hektar. Kalah kayak Luis. Coba gurunya apa diabadikan ya? Pak Teja, gurunya apa dia? Iya. Mungkin memberikan kesan dan pesannya terkait dengan kunjungan hari ini. Pokoknya pelayanannya top banget. Keren, dari masuk kita udah disambut luar biasa. Terus sampai ke dalamnya, tempatnya juga mewah banget. Pokoknya ibu anak ibu bu, anak ibu. Bagaimana Mom? Jari-jari yang berbicara.